Lu Oke. lihat gua. Ya. Boleh deh. Dari Pak Joris dulu. Silakan. Bentar. Dari gua ya. Gara-gara ganti kampas, gua kayaknya kerja Hmm. jadi lebih lebih lama lagi ya. 2 kali Hmm. lipat aja. Hmm. Terus bener gue masih kesulitan untuk nentuin bayangan, Hmm. nentuin bentuk bayangan tuh. Hanya emang enggak kurang, kurang latihan. Nggak sulit Untuk sih, ini bayangan. kan cuma ini ya masih apa ya masih gampang. Kalau Ah, ini kan udah ditentuin ah, ah. jatuhnya tuh mau ngadep dan mana. Tapi gambar yang satunya lagi itu belum ditentuin jadi ini Hmm. no ID gitu bentuknya sebenarnya kayak gimana. Oke. Pas apa ya ngasih shadow tuh ternyata shadow berat juga ya kalau ini Hmm. kalau nggak bisa ngebayangin gimana arah cahaya itu datang dan interaksi itu. Karena pas ngejain yang token beneran sehari gue mikirin. Hmm. Oke. Udah? eh, ya beneran seharian mikirin ininya tuh. Hmm. Habis sehari lah buat nentuin cahaya Hmm. gitu dan interaksinya gitu. Jadi Hmm. bayangannya Hmm. Oke. ya sih. Terus kalau yang ini? Yang ini gagal ganti kampas Pak. Saya lama di line art. Hmm. Line artnya lama terus gue punya keluhan di mana line art tuh pas diisi diisi warna tuh kenapa ya ada yang pixel-pixel putih. Oh iya. Itu itu gimana ya? Ada caranya lah ya. Pixel Itu putih ngelamain bolong-bolong ya. ngelamain gua. Hmm. Itu Hmm. ngelamain gua sumpah. Hmm. Terus? Hmm, kayak yang tadi sih, tadi kan udah dijelasin ya. Kalau gua ini kan cahayanya gua belum nentuin jadi gua Hmm. agak ngasal ya ngasih shadownya tuh. Hmm. Cuma logik-logikan aja lah. Hmm. Jadi kayaknya pas ngasih shadow gua harus lebih lama gitu mikirin itunya bentuk si cahayanya kalau kena tuh. Hmm. Oke, ada lagi? Kaki udah beda kaki bentuk kaki apa ini mah itu gitu aja sih kayaknya Oke. keluhan gue tuh karena ganti kapas jadi gue lama ke line art Nah, ukuran size kapas akan diganti ya dan gue gak bisa zoom out sambil ini ada di zoom in terus itu biar si oke. itunya enak Hmm. Oke, sudah? udah. Oke. Nah, kalau yang ini sebenarnya karena udah di komen ya, jadi ini ya udah bener aja sih. Apa? Nanti gue lanjutin pas udah di materi ya, gitu. Ditembaknya di sini, ya udah begitu aja. Tuh. Terus satu lagi kalau yang ini kan sebenarnya gue tadinya mau lu sampai gambar aja kan, sampai line aja kan, gitu. Sampai sampai sketch aja mungkin gitu ya. Kalau itu nggak usah di line art, nggak usah di apa gitu kan. Gitu. Soalnya di sini fokusnya adalah gua mau lu fokusin improve drawingnya lagi gitu. Soalnya kan problemnya di sini kan lu ini masih apa ya? Ya masih kaku lah ya, masih amatir banget lah ininya, kualitinya gitu kan. Secara misalnya dari line stroke-nya, dari apa cara lu drawingnya, formnya gitu kan. Nah jadi karena coloring kita dikit-dikit ya, jadi tadinya mau planningnya ya buat itu aja apa. Ini lu improve improve drawingnya lagi karena
Percuma kalau drawingnya buluk, di coloring juga nggak bikin jadi bagus gitu kan. Gitu tuh. Ya. Nah, Eh, makanya cuma oh, malah lo color ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena extra mile kan tapi ya nggak selesai jadinya ya karena gue tahu bikin dua coloring seminggu tuh ya ya berat gitu ya gitu. ini ya, guanya yang lupa. Hmm. Kirain Nah kan terus Jumat tuh udah selesai line art uh, tuh. Kirain ini aja. nah Tinggal oh kalau berarti hari Sabtu gue selesaiin itu tuh uh, karakternya gitu. nah kalau pixel putih bolong-bolong solusinya gampang sih sebenarnya itu kan klik ininya aja nih. Ini ada yang bolong nggak? Nah, sama gue ngalamin gitu juga kok di sepanjang gambar ya perjalanan gambar gitu ya sebenarnya solusinya tinggal di klik layernya terus di lasso fill. Udah sih gitu itu sebenarnya gitu atau enggak karena banyak kan yang perlu di ini eh lu pakai ini gak pakai es krim ini gak untuk Pakai. base pakai nah ya Tapi itu kan kadang ini kadang ada bolong-bolongnya gitu kan hmm, tapi kenapa pakai tapi better lah daripada ah Ima kan ada dua opsi gue tuh ada mm, Ima bucket sama nu yang tadi mm, mm, itu nyepetin gua yang es krim tuh tapi sayangnya kadang nggak keisi ada error yang mm, nggak bisa diisi mulu gitu gue gak mm, tahu kenapa itu jadi gue pakai Ima mm, bucket lebih walaupun cepet tapi ada yang gitunya lebih parah mm, gitu mm, daripada yang mm, es krim tuh mm, mm. gue Nah, lama lagi karena nah jadi kalau untuk pixel bolong-bolong sih sebenarnya bisa kayak gitu tapi kan kalau banyak kan capek juga ya nggak benerin sesuatu ya. Ya ini satu lagi sebenarnya bikin bikin apa base di bawah gitu ya full gitu kan warna abu-abu atau hitam aja gitu. Jadi ketika dia ada bolong ya udah di cover up sama ininya sama ini. Kebayang gak sih? Perlu gue tunjukin gak? kebayang Kebayang ya? eh Kayak gitu kan. gue gue ganti warna kapas sih pak warna Hmm. kapas gue ganti ke warna itu Gitu abu-abu gitu juga bisa gitu. Nah, bolong-bolong itu perlu perlu diselesaikan ya karena ya itu amatir problem banget sih gitu kan ya gitu. Dan gua dalam waktu yang lama di tahun-tahun awal gua gambar juga ini gimana nyesainnya gitu. Ya sebenarnya solusinya yang tadi gua bilang aja sih kayak gitu. Nah, gue atau nanya ke enggak Bang Kura gimana? Bang Gora gimana juga? kalau kalau di zoom out emang gak kelihatan ya gak usah gitu anjir kata gue Hmm, tuh ya, atau mm-mm, mm-mm. Kalau nggak kelihatan banget juga sebenarnya nggak perlu-perlu amat sih gitu. Kayak gitu. gak usah Mm. dalam hati gue anjir gue yang kerja berusaha sebaik mungkin mulai ini gitu Tapi itu wah, minimalis umum lah, umum banget masalahnya. Nah, ngasal ngasih shadow. Nah, sebisa mungkin nih dalam hal apapun ya, conscious Pak, jangan ngasal gitu. Ya, nih jangan ngasal. Apa? ya Conscious karena jangan nih gitu. Nah, ini kan yang kemarin gambar toke itu kan sehari udah ini ya udah mm-mm, nentuin dulu gitu arahnya tuh mm-mm, sehari tuh dan mm-mm, langsung kalau ngebandingin kita yang tok mm-mm, itu lebih lebih ke planning ya gambar yang mm-mm, mm-mm, 126 mm-mm, dan yang ini karena guanya waktunya mepet mm-mm, bener-bener mepet jadi gua agak ngasal gitu masih gitu shadow. mm-mm. Nah iya. Tapi gue memperhatikan juga sih Mm-mm, cahaya dari depan tuh interact ke itunya gimana gitu. Yang tangan mm-mm, agak dikasih shadow tuh yang bagian belakangnya mm-mm, tuh yang mm-mm, megang rambut tuh. mm-mm, Dan itunya kan ada yang gelap karena kehalangan tangan tuh mm-mm, si baju yang itunya tuh. mm-mm, Ditambah lagi belum nambah detail lakukan shadow yang di baju itu. Karena mm-mm, waktunya udah time out mm-mm. juga itu. Ya, jadi gitu. Sebisa mungkin di plan gitu. Conscious semuanya gitu, kayak gitu. Nah, jadi kan like direction itu kalau untuk sebenarnya kompleks ya, like dan color itu kompleks gitu. Cuma di bawah simpelnya ya itu aja. Tugas pertama like itu adalah konsisten, konsisten yang prioritas number one-nya gitu. Jadi nentuin like source-nya di mana,
itu akan berinteract sama ininya. Nah, nanti lebih kompleks lagi sebenarnya ada banyak judul lagi sih, kayak materialnya, terus ambient light-nya ya gitu. Cuma itu pelan-pelan lah kita sampai situ. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sebisa mungkin di plan, jangan ngasal gitu. Jadi yang gua bilang kemarin kan ditentuin ininya, light source-nya. Tuh, ini kalau gitu dari atas ya. Nah, habis itu ganti kanvas jadi lama ngerjainnya. Nah, ini gua Ya, tidak expect ya, ternyata muncul masalah kayak gitu. Menurut gua, ini Pak, jadi ah, jadi pas yang kemarin kan cukup rada Jumat kan lumayan cepet ah, ya. iya, Itu gue gitu. agak di zoom in aja biar Ah, gak kegedean, biar gak ah, kekecilan gitu. ah, ah. Nah, masalahnya in the future lo perlu ya gambar dengan resolusi yang besar gitu. Apa? Dan kebetulan spek lo juga nggak kentang kan, bisa lah gitu. Jadi Bisa. Tapi kalau resolusi besar itu penting, masa masa apa, karya ofisialnya pecah gitu kan, 2000 pixel ke bawah gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak apa? Jadi kayak bootleg gitu kan, gitu. Nah, jadi ini Pak, eh, kenapa? Gimana? jadi si ukuran si pennya pun harus di ini lagi nyari yang ngepas. Jadi si Mm-mm. pen itu ya. Iya, jadi tipis banget nih line lo, gitu kan. Iya, Oh, begitu. Cuma ya udah tipis. dibiasain aja untuk main high res karena ini kan apa, gambar yang ya sebenarnya low res juga aman-aman aja sih gitu. Cuma kalau udah kompleks banyak detail, wah itu kayaknya high res tuh perlu deh. Iya pastinya perlu lah ya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Kalau nggak ya pecah gitu. Ngerjainnya tuh sampai pixel ini pecah gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, ntar deh gua start dulu. Oke, ini apa? Sekarang gue komen drawingnya, ya, drawing. Ini masih masalah proporsi. Ya. Ini lu panjang banget coy. Kenapa ya? Karena nggak Kayaknya gue yang perhatiin. Gitu. gue salah itunya sih. Membuat Hmm, rib cage. coba cek rangkanya deh. Iya, jadi dari foundationnya, iya foundationnya salah ya. Oh, kebesaran mungkin. Nah, ya, ambigu sih memang gitu. Jadi pas lu translate jadi tuh. Lah, ininya lumayan kok. Kenapa? Apanya? Yang mana? Yang lumayan. Oh, ininya terlalu ke Apa? bawah bajunya. Gitu. Ininya masalahnya kan Heeh. Iya lu nyesain ini motong sih gue. motongnya salah. Di sini harusnya motong uniformnya. Jadi uniformnya panjang gitu. Kelebihan ya Iya lebih. bajunya. Padahal di anatominya udah oke-oke aja. Hmm. Uniformnya udah Gak semacam bakal. ini. Gitu. Iya ininya. Pokoknya di sini dan lu tuh panjangan. Ya, panjangan tuh. Kok Mm-mm. gue gak paham kenapa gue ada Ah, error itu anjir. mm-mm. Nah, proporsi itu main priority. Nah, kalau untuk ini, tepuk kakinya good job. Ini bagus ya. Itu Good udah job ya. diperbaiki. Ya, itu bagus. Tepuk kakinya. Nah, kalau shadow, ya memang masih masih nebak semua ya gitu. Ya itu pokoknya konsisten dulu deh. Light source ditentukan, terus semuanya akan berinteraksi sama light source-nya. Nah, kayak begitu. Oke. Nah, ini gambar gambar Pak. eh
sebisa mungkin setiap minggu kita apa feedback feedback feedback, improving terus lah ya gitu, drawingnya. Karena sekali lagi kalau drawingnya busuk diwarnain juga nggak nolong gitu guys, gitu. Nah ini Ini ya apa kan? hmm, ini gue akan lebih fokus ke line stroke dan ini komposisi. Hmm, semuanya sih sebenarnya. Apapun yang bisa bikin drawing lo tuh makin solid gitu. Nah, kayak gitu. Dan color itu Biasanya gimana gitu? iya ditambah color kan lumayan ini ya, Mm-mm, makan riset waktu gue seminggu tuh. mm-mm, mm-mm, Itu mm. dah mungkin Nah, bakal karena gue time time jam mm-mm, terbangnya kurang lama dan kecepatan gue ngegambar gak secepat orang lain. mm-mm, iya. Nah, makanya jadi solusinya sebenarnya itu apa? Lu perbanyak repetisinya atau enggak repetisinya enggak sebanyak itu tapi lu lebih konsius kerjainnya. Jadi eh, bukan perfeksionis tapi ya gitu. Tapi ngerjainnya tuh dengan planning gitu kan. Jadi setiap langkahnya tuh terhitung. Bukan sekedar main repetisi banyak aja gitu. Tapi semuanya ngaco gitu. Ya, kayak ini juga nggak bagus sih sebenarnya gitu. Gitu, conscious gitu. Tapi consciousnya jangan sampai ke perfeksionis gitu. Jadi bentar-bentar takut melangkah, harus harus perfect itu enggak. Itu juga kurang bagus begitu. Ya solusinya sebenarnya atur waktu untuk mungkin perbanyak jamnya atau enggak putar otak untuk gimana caranya lebih efisien. Tapi efisiensi nanti dulu ya. Lebih fokus ke bagus dulu aja sekarang kayak gitu. Kayak gitu ya. Tuh. Jadi eh, setiap minggunya kalau bisa ada satu XP aja ya gitu. Satu XP bertambah aja. Itu juga udah layak dirayakan lah kayak gitu. Kayak gini. Nah, sekarang kan udah ada pelajaran baru lagi kan. Oh, ternyata kanvas lebih besar, ternyata lebih sulit ya gitu. Terus pixel putih bolong-bolong gitu. Jadi setiap masalahnya akan diaddress terus gitu. Jadi ya apa every week kita improve lah kalau bisa. Walau cuma sedikit gitu. Oke. Nah, udah cukup untuk Pak Jones. Selanjutnya untuk Paragon. Ada Paragon? Sedih Halo, gue. halo. Ayo Paragon. Boleh Gue diceritakan dulu gimana? Ini ya, yang itu yang paling susah menurutku ekspresi juga. Aku pas ngerender tuh agak nyoba-nyoba kan ada beberapa yang dicoba kayak render Hmm. bulu tuh di kupingnya kan. Jadi karena Hmm. itu yang lain kelihatan agak kurang ya. Hmm. Juga kalau kalau itu ya apa lipatan baju juga di celana aku juga eksperimen sebenarnya tuh. Hmm. Lipatan baju. Kayak iya sama tekstur gitu. Yang Hmm. jelas masalahku tuh di material gitu, Bang. Hmm. Di material. Terus? Nah, kalau kalau itu ya habis itu yang terakhir tuh kaki atau sepatu gitu lah bisa dibilang. Itu kayak ngebuat aku itu susah banget buat aku. Soalnya aku ini ya belakangan ini gambarku cuman kalau nggak sampai paha tuh atau nggak cuma sampai pergelangan kaki gitu. Hmm. Oh jadi full body itu jarang. Iya, kayak full Oke. dari ujung kepala sama ujung kaki tuh jarang. Oke. Sama ini ya apa? Aku belum jujur belum nemu workflow yang bikin itu ya. Kayak buat diriku ya. Kalau Hmm. itu. Workflow-nya jadi agak-agak berantakan juga. Kadang line art Hmm. dulu, kadang langsung Hmm. diwarnain. Hmm. Nah, habis itu ini masalahnya ini penentuan warna buat itu, buat shadow sama itu. Hmm. Ini kan ini pertama aku pakai multiply kan, kayak pakai Hmm. warna biru gitu. Nah, Hmm. habis itu baru aku satuin, habis itu baru ku render. Hmm. Tapi pas itu kadang aku apa ya, ngerubah ngerubah di tengah jalan tuh kadang kurang cocok, kadang kurang ini, Hmm. kurang itu. Hmm. Tapi nggak tahu mau diubah kemana gitu. Hmm. Soalnya ini kan aku lihat referensi kulitnya ini lumayan banyak warnanya soalnya. Ada yang lebih Hmm. cerah, ada yang lebih gelap. Jadi bingung Hmm. nentuinnya. Oke. Buat ini ya khusus kulit sih, khusus Ah. kulit sih.
Yaudah itu aja. Variasi warna di kulitnya ya. Ya, Betul. Oke. Oke, overall ini udah udah good job sih. Dari good job ini ya. Apa anatomi lu ngerti gitu. Renderingnya juga oke. Gitu. Uh, Cuma ya masalahnya ya apa ekspresi lah ya gitu. Kayak kalau ini bisa ekspresinya tuh nggak flat, dia tuh bisa lebih apa ya? Lebih lebih dalam. storytellingnya gitu. Storytellingnya tuh lebih lebih banyak gitu. Jadi eh, nggak kayak 3D aku udah gitu rigging aja gitu mukanya flat gitu kan kayak 3D NPC gitu kan gitu. Tapi jadi karakter ini ya karakter gacanya gitu yang dibelinya gitu kan kayak gitu tuh. Eh, apa ekspresinya memang bisa lebih fokus. Nah, kalau semi realis ya memang lebih sulit pastinya ya gitu. Karena kalau anime kan simbol aja kan gitu. Nah, Iya. gua nggak tahu ini bakal works atau enggak, tapi kalau solusi gua kayak ekspresi sih sebenarnya cuma misalnya gue kepikiran ini ekspresinya smooth gitu, gitu. Tapi semi realis gue belum coba sih akan works gitu ya. Ini Misalnya Bang, kadang ini ya, ini aku nyoba gitu kan. Pas sketsa mm, bener nih, maksudnya sketsanya mm, berekspresi, tapi pas ku render hilang gitu. Jadi flat. mm, Kadang masalahku di situ. gitu ya. Nah, Hmm, jadinya kalau gua menemui apa masalah ekspresi ya gitu, gue sih tinggal cari judulnya aja gitu, ekspresinya apa gitu. Biasa klien gue tuh sering ngasih ini nih smoke gini ya, gitu. Muka-muka nyari ribut gitu ya, apa supogaki gitu ya gitu. Nah, kayak gini misalnya nih. Nah, terus gue Kusugaki. tinggal apa supogaki gitu ya. Terus tinggal taruh referensinya. Udah gue lihat ini ya matanya gimana cara ngedefine-nya, mulutnya gimana, terus alisnya gimana. Beneran diikutin aja cara template-nya gitu. Tapi tetap ngikutin karakternya si ini kayak gitu. Nah, cuma itu kan kalau anime mentok ya gitu. Kalau realis, semi realis, mungkin stylusnya juga di hidung ya. Tapi sama otot-ototnya tuh lebih lebih kompleks kali ya. Nah, gue sih kurang bisa jawab ya kalau untuk karena gue belum cobain gitu ya. Gitu. Coba kalau masalah ekspresi, approach ya gue tuh begitu ya. Cari cari referensinya, udah gitu. Ya, itu untuk ekspresi. Nah, untuk lipatan Aku ini baju sih apa? gimana? Kalau Gimana? kalau ekspresi pas Hmm. shading kan aku tadi kan bilang hilang ya. Hmm. Soalnya kadang sketsaku tuh kutimpa soalnya. Jadi kadang Hmm. kayak garis-garis buat detail-detailnya gitu hilang pas shading. Jadi Hmm. biasanya aku tambahin sendiri, tapi hasilnya aneh gitu jadinya. Apa ya? Uncanny lah bisa dibilang. Kan ini ya tipis ya Bang. Kalau semi Hmm. realis tuh. Maksudnya Hmm. tipis daerahnya kayak ini bagus nih atau aduh kelihatan aneh. Kan tipis tuh daerah antara Hmm. itu kan. Hmm. Hmm. Itu dia yang masih belum aku dapatnya di situ sih. Kayak daerahnya biar bagus gitu. Jadi makanya Iya. aku biasain kalau enggak aku flatten ya enggak itu biasanya. Emang Ah. sedikit doang gitu sebisa aku ketariknya. Ah. Soalnya nemu daerah yang balance gitu agak susah buatku sih, buat sekarang. Hmm. Kalau lu kopas gimana gitu? Jadi sketch-nya kan lu nanti hancurin gitu kan. Hmm. Lu kopas jadi lu bisa on off sketch-nya gitu. Jadi ketika lu lost guard gitu, lu buka sketch-nya lagi gitu. Kayak gitu kayak gimana? Kayak gitu pernah, tapi yang aku bilang tadi kan, kayak Mm-mm. apa di sketsanya bagus, tapi pas di apa ya, di render atau diwarnain tuh kayak uncanny aja gitu, aneh aja gitu kelihatannya. Ya, jadi ketika lu udah ngerender, lu lost gitu kan, tersesat gitu. Ini apa? Nyalain sketsa Iya, lagi. Oh, gua tadi mau mm, gini. Bisa gak sih kayak gitu? sketsanya udah aku ikutin, kayak lekukannya Mm-mm. di mana, Mm-mm. Mm-mm. terus miringnya mulut atau mungkin Mm-mm. alisnya gitu. Tapi pas Mm-mm. digambar tuh agak apa ya, pas diwarnain uncanny Mm-mm. aja. Aku masih belum nemu cara itunya sih, biar Mm-mm. translate-nya sih. Oke, oke. Nah, itu aja sih Udah kalau untuk pernah dicoba ekspresi. kok. Nah, kalau untuk lipatan baju ini tadi masalahnya apa ya? Lipatan baju. Aku di celana sih kayak kelihatan aneh aja gitu. Heeh. Ya kan udah ini ya, aku ngeliatnya kan udah apa dari satu titik ku tarik kan. Ini kan Mm-mm. ini ya gravitation fault gitu kan Mm-mm. intinya kan.
Nah, tapi kadang kayak Mm-mm. ngeliat di referensinya masih ada yang itu, apa, yang muter ke belakang gitu, terus itu. Mm-mm. Aku itunya sih, Mm-mm. itu sketsanya. Ya, ya. Lu bikin ini dulu gak? Anatomi fullnya dulu. Ada? Ada ya? Udah, udah, Oh, ada ya, udah. gitu. Kalau untuk lipatan sih sebenarnya memang sulit ya lipatan tuh, gitu. Jadi approach gue tuh sebenarnya datang dari hafalan, hafalan berarti visual library-nya kan, gitu. Dari pengalaman Iya, yang sudah-sudah, terus datang iya, dari referensi gitu. Cuma kan nyari yang persis yang kita mau kan susah gitu. Jadi cuma apa? Cari polanya terus sebisa mungkin kita bikin ini. Nah, habis itu dicek dengan ini udah enak belum ya? Kayaknya kurang enak deh. Nah, coba rapin lagi. Gue sih approach-nya paling begitu aja sih untuk lipatan baju ya gitu. Karena ilmunya sebenarnya itu aja kan. Ada apa? Anatomi, misalnya kakinya di sini. Habis itu kita bernalar aja ya bahwa oh apa baju ini gerakannya ke sini berarti ujung ujung apa si bajunya lipatan. nempel. Nah, di sininya ini. Nah, kalau untuk lipatan gitu. Nah, kalau mau dihafalin, gue rasa itu belajar panjang banget ya gitu. Jadi kayak kayak kurang lebih itu kayak anatomi lagi gitu kayak belajar panjang untuk reward yang didapatnya tuh lama gitu. Jadi ngakalnya sebenarnya dengan ini aja ya, punya punya referensi yang solid aja sih, yang bagus kayak gitu kan. Gitu. Karena kan sebenarnya jawaban untuk baju ya udah ikutin ketariknya itu kan sebenarnya oversimplified juga ya gitu. Nah kayak gitu sih paling untuk baju. Oh, oke. Jadi ini gue ngerasa memang Iya aneh. memang masih ini sih masih bisa Aku juga itu di-push. kan pas sketsa tuh kayaknya aduh Nah, bingung nih mau digimanain. Tapi kalau iya, aku kejar terus nggak selesai aku gambar. iya kayak ini apa di sininya mungkin bisa kasih ruang Iya, kali ya. Nyentuh sikutnya gitu kan. iya nyentuh Kayak lutut. gitu. Heeh. Terus kayak ini tarikan ininya tuh emang masih masih ini sih. Iya sih. Terus sama Apa di aku sini kan nih, di sininya biasanya nih. kalau iya Nah, kalau di di sini. 3D itu biasanya itu kan pakai Hmm. simulasi kan. Jadi jarang mikir Heeh. gitu. Iya, jadi nge-translate-nya. Ya itu sih kalau gua ketemu masalah ini solusi yang gue pakai sih sebenarnya ini namanya apa ya? Celana sport pants, Itu cargo pants itu cargo pants, apa? cargo pants. Oh, cargo pants. Nah, ya udah nih. Ini ternyata gampang kan ini. Nah, udah Tapi tinggal ini aja aku apa ya? Secara nalar bahan. aku belum nyampe aja gitu bang. Iya, cargo pants tuh apa? Lekukannya tuh. Tuh lu nggak ngelekukin di ternyata tuh. Kan kayak gitu. Bingung. Jadi ya sebenarnya solusi untuk folding gitu aja apa? Susah. Bernalar bernalar sendiri tuh apa? Sangat kompleks ya menurut gue untuk ini gitu. Jadi tipe tinggal Nyari nyari referensi yang oh, mirip banget agak itu kan. iya nyari referensi yang guide terus kita oh ininya ngelekok gini 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 gini. Kita coba bernalar aja, menebak aja. Oh kayaknya kira-kira gini 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 dengan base yang tadi kan apa? Ketekuknya di mana, ketekuknya di mana, ketekuknya di mana. Nah, udah bisa tinggal diikutin aja. Even sampai orang-orang yang udah pro banget itu juga kayak gini juga kok. Apa? Gue pernah lihat streamnya juga tetap tetap nyari ini. Nah kayak gitu sih ya untuk lekuk baju. Terus untuk material, material ini tadi kenapa ya? Gue nulis judulnya Itu doang ya. bang kayak apa ya? Hah? Hmm. Karena no kadang aku gambar kain tapi kadang kayak plastik gitu. Nah, material sih harus disudi mandiri lagi ya gitu. Cuma Iya, garis besarnya kan yang di buku itu tuh artis Masteris tuh eh apa ada matte, ada spekular, ada apa glossy. transparan, ada glossy kayak gitu kan gitu. Jadi kalau approach ya gue material juga belum sebagus itu juga sih ya gitu. Eh jadi sebenarnya approach tuh gini, kalau di yang gue tahu cara belajar menyenangkan tuh gini. Jadi kan lu nih udah ada karakter nih, udah ada full body. Kan seru ya, bikin karakter tuh seru Hmm, ya, gitu. iya. Nah jadi tinggal satu lagi nih lu bedah,
bikin ini material ballnya. Oh ini material ballnya kain gitu kan. Apa? Ya baju lah gitu. Nah bikin material ballnya. Nah ini bikin material ballnya. Jadi setelah bikin yang seru, bikin yang belajar juga gitu. Jadi setiap objek lo bedah material ballnya kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya ya, cara belajar yang efektif tapi juga fun kayak gitu. Jadi bikin full praktek langsungnya, tapi juga bikin isolate-nya gitu yang bikin material bond. Nah, ini misalnya skin juga gitu kan. Nah, karena material eh memang banyak banget sih ya gitu dan kalau gua urutan belajarnya adalah dari yang paling lu sering temuin aja dulu gitu. Nah, kalau gua kan yang paling sering ditemuin tuh pastinya kulit, rambut, terus mata, Kain ya. terus baju, kain gitu. Letter kalau bikin fantasi kan, Hmm. bikin beltnya, bikin apa strapsnya gitu kan, letter. Ya. Terus bikin Metal. metal kalau armor gitu kan. Jadi gue urutin dari kasus-kasus yang gue sering temuin aja dulu gitu. Jadi itu belajarnya tuh lebih lebih peduli gitu ya. Nah, terus Jadi kalau itu materi, ya kalau seumpamanya kayak gitu berarti belajar material yang jarang kita temuin itu dikurangin dulu ya. iya, Kayak jadi waktu itu kan aku nyoba yang mm, transparan tuh. mm. Ya kalau lihat di internet kan material bawah kan begini kan. Pasti keluarnya tuh apa banyak terus kayak ini kan, kayak semuanya gitu kan. Kayak Iya. gitu tuh. Apa bikin obsidian, bikin kristal, honey gitu kan. Nah, kalau gue kayak prosesnya lebih ke yang gue paling peduli aja dulu gitu. Nah, gue udah ngelis sih yang paling gue peduli sih sebenarnya. Tapi gue pribadi belum belum naruh prioritas material untuk dipelajari sih. Nah, rewardnya material adalah yaitu eh satu cahaya tapi interaksi kan beda-beda kan. Karena kan Hmm. setelah kita kan defaultnya matte ya gitu. Apa Iya. permukaan yang halus-halus aja gitu, matte gitu kan. Itu defaultnya kan. Tapi ketika cahaya yang sama ketemu besi, ketemu kulit, ketemu kain, itu kan semua punya interaksi yang berbeda kan. Nah, itu yang yang penting sih sebenarnya ya untuk bikin render kita tuh makin makin solid gitu. Ya kayak gitu sih untuk material. Nah, ini kaki dan sepatu. Tadi Nah, apa ya? Kaki dan kakinya gede sepatu tadi. sebelah loh. Benar. Iya, betul. Itu coba itu apa dari Betul. sketsanya aku ubah bang. Heeh. Sketsanya nggak kayak gitu. Betul. Betul. Ya, ini sih sebenarnya masalah transform aja sih, gitu ya. Iya. Sama sama sering-sering ngecek gitu kan. Cek link gitu. Iya, kaki dan sepatu besar sebelah betul. Nah, kalau lo mau ke belakang kan harus ada ini ya kan. Apa aerial perspektifnya gitu kan. Jadi Iya. aerial Itu aku perspektifnya, bantu pakai garis kan tuh heeh. di Iya bawah. ini emang jadinya kayak dia tuh sejajar tapi jadinya kecil sebelah gitu. Iya. Kayak gitu. Terus full body, oh lu jarang full body ya? Nah, Jarang. Aku biasanya sampai paha paling itu atau enggak sampai ya, betis aja gitu. ya soalnya full body lama sih ya. Tapi belajar full body sih penting ya. Gitu. Apa? Soalnya ini nggak cover semua kan. Misalnya lo mau bikin apapun, udah kan kayak gitu. Aku aja Ya. di sculpting buat kaki loh bang, Mhm, buat kaki download di internet aku di mhm, sculpting saking mhm. itunya. Iya, ya udah dilatih terus aja sama satu lagi belum nemu workflow. Nah, banyak nih apa teman-teman yang gue tahu lah ya gitu. Workflow gimana sih? Workflow gimana sih? Sebenarnya kalau solusi yang gue kasih sih ditulis sih Pak. Gitu. Jadi bikin workflow tuh kayak nulis resep gitu, kayak nulis apa satu, dua, tiga, kayak gitu. Nah, nanti sepanjang lu ngerjain, oh kayaknya udah kurang efektif nih, coret, ganti gitu ya. Sampai akhirnya ketemu ketemu defaultnya tuh. Nah, kalau gue sendiri dari masa-masa ini kan, masa-masa pusing lah ya, gitu. Workflow itu gimana sih Masa-masa gitu. Genshin ya. Iya. Enggak, ini gue baru tulis kayaknya awal tahun 2025 deh gitu. Setahun lalu berarti. Gitu. Jadi gue runutin gini kan. Gini. Sampai akhirnya otak-atik, awalnya nggak gini.
awalnya lebih, oh ini render list, lebih apa? Oh material to study. Oh ini nih apa? Buat material kan. Nah ini yang gua prioritasin waktu itu. Cuma belum gua jalanin sih. Ini. Nah awalnya gini kan, tuh nulis gini. Apa kayak kayak lu punya anak buah. Nah ini resep resep kerja gua kayak gini nih kayak gitu. Jadi bisa diulang sama orang lain. Nah kayak gitu. Tapi sebenarnya buat diri lu sendiri sih gitu. Sebenarnya revisi. Oh udah bikin urutannya. Nah akhirnya gue udah ketemu. Gue tuh 4 step ya gitu. Ini konsep step nol lah. Soalnya konsep tuh gak gambar kan, cuma gambar sih thumbnail ya gitu. Tapi most of the time tuh cuma eh, Riset kan. research sama berencana gue mau kira-kira gambarnya gimana gitu. Thumbnail. Nah, tapi step satu, step 2, step 3, step 4 nah, kayak gitu. Nah sekarang gue kan ngejar efisiensi ya gitu. Jadi setiap proses tuh gue catetin waktunya gitu. Nah ternyata waktunya tuh misalnya satu kerjaan tuh 25 jam gitu ya. Gue tuh habis waktu di sini sampai sini tuh mungkin bisa 5 jam doang. Di sini 5 jam juga gitu. Nah, rendernya tuh kadang yang lama gitu. Bisa 10-12 jam sendiri gitu. Nah, surprisingly gue liner tuh malah lebih lama ya. Soalnya kayak sambil ngobrol sih. Jadi ngerjainnya kurang kurang serius gitu. Cuma ya liner kan bosen ya gitu. Jadi gimana caranya nemuin workflow? Ya ini ditulis di kayak bikin resep masakan lah kayak gitu sih. Nah nanti kan nggak langsung bener ya, nggak langsung yang lo mau. Nanti Iya, bongkar pasang. Oh kayaknya ini ada di skip deh revisi gitu. jelas. Nah kayak gitu. Flow tuh kayak gitu. Dan bebas aja ya. Workflow yang bener adalah workflow yang nyaman. Nyaman. Setelah nyaman, efektif. Gitu. Gitu. Jadi kalau nemu kayak gue nih chicken scratch kan gitu. Someday gue ngerasa kayaknya chicken scratch ini mengganggu gue deh gitu. eh Ya udah gue harus cari cara untuk gimana caranya skin scratch-nya tidak terjadi untuk ngejar efisiensi ya speednya lebih cepat gitu kan. Gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus variasi warna di kulit. Nah kalau variasi warna di kulit sih sebenarnya dia tuh terpengaruh sama ambient juga kan gitu. Surroundingnya Iya, apa gitu kan. Nah tapi gara-gara ini nggak ada backgroundnya kan. Jadinya ya iya bingung. sebenarnya ini aja. Nah kalau variasi warna sih gue ngikutin artis idola aja udah gitu sih. Gitu. Artis Nah, idola aku gua kan itu kan ini. kemarin aku juga ekspresinya kan Hmm. kayak nyari itu kan nyari punya Jida Art kan. Tapi kebanyakan Hmm. punya dia tuh itu hanya sketsa maksudnya. Cuman itu Hmm. doang. Hmm. Jarang yang ekspresif banget jarang. Hmm. Tapi dapat gitu kelihatan. Aku juga bingung, subtle soalnya. Iya. Jadi kalau artis idola gua kan ini. Jadi setiap kali gua render kulit, ya udah, gue ikutin aja gitu. Coba kan problemnya ini situasinya beda semua kan. Apa light source-nya beda, gambarnya beda gitu. Nah udah, jadi bernalar aja. Jadi gue paling tinggal color pick, terus variasiin kulitnya sih. Ya, kayak gitu aja sih. Sebenarnya jawaban jawaban sederhananya, lu suka artis siapa? Contek aja cara dia rendernya kayak gitu. Gitu sih, Pak. Oke, sudah Sudah. terjawab semua ya. Hmm, Oke. Oke, saatnya terima kasih. PR. Terima kasih. Belum, materi dulu. Oh, materi. Nah, Oh iya buat Bang Jo ya. heeh. Nah, materi hari ini eh kita lanjutin ya ceritanya. Bang, Pak Jonathan, Bang Jonya ada Jonathan nih. lagi. Pak Johannes, Jonathan sokap. Ya. Bang Lanjut. Jo. Nah, Oke, nah, oke, ada. nah, sekarang masuk ke materi hari ini. Nah, masih ada 2 menit gue. Nah, materi ini kan kemarin story-nya tuh ini kan, key like, feel like, back like ya. Wah, ini ada move, ada like source ya, ada like source nih. Terus ada
shadow. Ini ada shadow. Nah, terus di sini ada highlight. Shadow yang absen cahaya, highlight yang kena cahaya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau yang kena ini banget, namanya apa ya? Yang putih banget nih di sini kalau besi nih. Apa? Central lag gitu. Tapi kan ini tergantung materialnya ya. Kayak gitu tuh. Nah, ini. Nah, ada kayak gini kan. Jadi kemarin kan oversimplify-nya cuma belajar 3 aja kan. Yaitu mid, shadow, sama highlight gitu. Mid, shadow, highlight. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Nah, cerita berikutnya adalah kita punya namanya ini. Misalnya ini ada surface, ada dia dia napak di permukaan. Ini nih. Nah, ini dia dia berdiri di atas, berpijak di atas sebuah wadah surface gitu ya, permukaan. Nah, oke sampai sini aman ya? Ada pertanyaan Aman. nggak sampai sini? Aman ya? Oke. Ini cerita selanjutnya adalah kita punya namanya Keshedo. Keshedo. Keshedo adalah, nah di sini nih. Ini Keshedo nih. Loh, nah ini Keshedo. Keshedo adalah, ya ini, shadow terus kehalang sama objek, dia nggak bentuk siluet. Ya, nggak bentuk siluet. Terus, nah makin dia jauh, dia makin pudar gitu. Namanya apa? Gue lupa lagi. Ya, lupa Pak. Sorry Pak, ininya gitu. Pokoknya dia makin jauh dari surface-nya, dari sumber objeknya tuh dia bakal makin gelap. Nah, terus ada namanya EO. EO namanya adalah ambient occlusion. Ambient occlusion adalah nih di tempat yang ujung-ujung sini nih, saling sempit gini, dia jadi, nah, dia jadi gelap banget gitu, sempit. Kenapa dia apa gelap banget? Karena cahaya sama sekali susah banget masuknya, karena dia sangat sempit banget kayak gitu. Itu EO. Nah, terus ada yang bikin ini, gimana bang gambarnya biar nyatu sama backgroundnya? Nah, itu adalah bounce light. Bounce light. Ini adalah bounce light. Nah, karena ini surface-nya merah ya, nah dia ada sepersekian persen kecil aja. Nah, dia jadi bounce light. Nah, kalau udah bawa-bawa material kan, misalnya dia materialnya cermin gitu, gitu. Nah, ini kan akan reflektif. Wah, itu pusing sih. Gitu. Cuma kalau ini materialnya matte aja ya, polos aja gitu. Nah, kayak gini tuh jadinya. Nah, sepersekian persen ada matte gitu. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau ditambah cahaya yang beda gimana? Warna yang Dia beda. apa? Tambah cahaya beda. Oke, itu nanti dijawab setelah ini. Ini kan sudah kayaknya udah Oh, mainstream dijelasin oleh ya, pendakwa kita gitu. udah ini ya. Itu. Nah, terus Soalnya ada apa lagi ya? di Oh, anime emang Kessedo, ada yang Bonsai. itu. Ah, EOT ya EO di anime tuh sering muncul itu. Gambar-gambar anime tuh EO tuh. oh, nggak terlalu sih sebenarnya kalau saya sedih. Kalau saya sedih sih nggak terlalu ya. Iya, masalahnya anime tuh EO-nya tuh biasanya datang dari line art ya, Pak. Kalau anime saya sedih. Nah, nih, ini ini yang nih, gue ini nih.
EO-nya Ini nih dari yang sini nih. agak ini gue tuh agak bingungnya kalau anime yang biasanya yang umum tuh yang kita lihat gitu untuk Hmm. komersil gitu. Mhm. Itu kan ambience-nya nggak ada ya. Mhm. Mainnya tuh di gradasi atau enggak di shadow yang tetap Mhm. lah, Mhm. warna gelap yang tetap gitu. Mhm. Tapi kalau di ilustrasi kayaknya ada dah. Kalau ilustrasi kayak gambar-gambar artis-artis besar tuh ambient occlusion itu ada gitu. Ada. Itu beda. Yang di Rockbase sih sebenarnya itu aja. Dia tuh kayak Shadow tapi level 2-nya lah. Ah, nggak tahu ya, gue bener kayak ngomong gini. Gue bikin Contoh bikin bahasa sendiri aja nih. Ah, contoh ambient occlusion di anime tuh di rambut bang. Itu kan garis yang mm. misahin rambut kan sebenarnya bayangan. Nah, ini EO, kalau EO Sesedi tuh begitu biasanya. Line weight-nya. Mm. Datang dari line Ini weight kan tuh. garis si itunya apa garis si lainnya. Tapi kan Mm. perbandingan untuk yang ilustrasi dan anime komersil pada umumnya ya, itunya kan lebih ini. Kalau di ilustrasi itu kan ada si ambient occlusion tuh. Nah, Kit- coba lihat gambar-gambar kayaknya si siapa aja lah dari Mogon atau Axe tuh pasti ada ambient occlusion tuh di sana tuh. Kan kau ini niatnya pengen itu ilustrasi Mm. jadi kan, bukan buat Mm. animasi kan. Iya, Kalau buat animasi disimpelin gara-gara buat ngehemat waktu. Iya ini tuh digambar satu-satu loh animasi loh. Iya. Makanya kayak ya AOT budgetnya bengkak pak. splash art yang di game gua aja kan itu tetap mengikuti komersil pada umumnya. Yang berarsip Mm. kan ini juga masih ini ikutin anime Oke. walaupun nggak animasi ya. Hmm. Oh, ternyata ini udah terlalu terlalu basic ya, terlalu ngantuk ya. Udah sangat umum diketahui ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada eh second tadi pertanyaan apa? Secondary like ya. Nah, ini udah ini sebenarnya berhubungan tapi cukup terpisah sih sebenarnya. Ada namanya key like, feel like, back like ya, feel. Nah, nah, ini sekarang udah main lebih dari satu cahaya. Nah, key light itu adalah cahaya yang utama gitu. Ngukur key light dari mana? Dia tuh yang bukan bisa yang paling terang, tapi bisa juga bukan karena kalau dia paling terang tapi dia di back gini, dia jadi rim light gitu kan. Pokoknya key light itu yang cahayanya itu yang ngebentuk gitu, yang bikin eh, gambar kita ngebentuk gitu. Nah, terus satu lagi itu ada fill. Fill itu sebenarnya cahaya, gue bilangnya tuh support gitu. Nah, fill tuh variasinya ada banyak cabangnya. Nah, kalau back sejauh ini gue baru tahunya dua, rim sama back. Nah, bedanya apa big rim sama back? Rim itu yang bikin dia segaris nih. Nah, rim nih kayak gini nih. Gue kagak ngerti Blender sih, jadi kalau bisa jelasin di Blender asik juga sih. Nah, kayak gini nih. Rim nih kayak gini tuh. Gue biasa ke rim lag tuh gue kasih add glow. Tuh, kayak gitu tuh. Dia ngikutin ini. Kenapa? Karena dia ditembak dari belakang, terus bikin apa kayak garis di ujungnya gitu kan. Nah itu rim tuh. Nah kalau back, back tuh ya eh, ini aja dari belakang tapi bukan rim. Gitu aja sih paling ya, simplify-nya ya. Kayak gitu tuh. Nah kalau rim kan dia apa edges-nya tuh hard gitu. Nah kayak gitu. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu? Berarti yang back itu kan rim tuh hard edge ya. Berarti Mm-mm. yang back tuh ini. Jadi ada itunya gradasinya gitu. Iya, back tuh kayak gitu. Saya tembak kuning, tapi di ujung-ujungnya doang. Nah ini back kan. Ya beda sih gitu aja sih paling ya. Tuh, pokoknya dari belakang tuh dia back antara back atau rim gitu. Nah, kalau rim lag tuh dia bisa lebih terang daripada key lag-nya gitu. Tapi gara-gara dia nggak ngebantu bentuk formnya, dia cuma ngetajamin siluetnya aja gitu kan. Nah, jadi itu rim gitu.
Jadi bisa bisa dipahami bedanya ya, Ya, gitu tapi tuh. ngebayangan ngebayanginnya kayak pakai pedang anjir yang kena reflection tuh. Kan bagian Oh, belakangnya tuh ada yang terangnya gitu. iya. Nah, oke. Nah, kalau Kilek sebenarnya ini cuma satu aja sih variasinya. Dia cahaya utamanya sih, gitu. Dan tujuannya adalah ngebentuk. Nah, pertanyaannya boleh gak bang? Kileknya dua gitu. Sebenarnya mau 200 juga nggak apa-apa gitu. Itu 200 tuh 200 mah misalnya, udah. 200 tuh misalnya ini di stadion bola kan cahayanya kan malam-malam kan pakai lampu sorot semua kan. Jadi Ya, kileknya ada 200 tuh gitu kan. ya Gitu. itu mah Nggak udah apa-apa. shadow-nya di bawah aja di tengah Ya. aja itu mah udah. Kayak gitu. Jadi kilek tuh apa? eh boleh, boleh, boleh banyak. Tapi ini tuh bukan jumlahnya. Ini tuh nama nama jenis cahayanya gitu. Nah, gitu. Jadi mau kileknya satu, dua, ya, nggak masalah. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi kilat juga nih. Ini biasa dipakai tuh untuk ini, misalnya toket bulatnya tuh ada toket gede yang bulatnya tuh ada ini, ada lebih shiny-nya lagi di tengah tuh. Nah, itu bisa jadi kilatnya yang kedua gitu. Jadi itu kan nggak ada sumbernya tapi kita bikin-bikin sendiri kan, artistic choice gitu. Nah, kayak gitu tuh. Terus satu lagi feel. Nah, feel ini familinya banyak nih. Seingat gua nih ya, familinya feel itu ada feel. Di familinya tuh ada feel, ada second light, atau secondary light, ada ambient, sama apa lagi anjir, gue lupa lagi. Ya, ini gue lupa. Sebenarnya ada lagi juga. Saya lupa urutannya. Feel. Nah, feel light itu adalah misalnya sumber sumber ininya, eh, sumber tembakannya ini, ya. Gue biasa tuh di seberangnya, Pak. Jadi feel lightnya itu di sini. Selalu gue biasa seberangnya. Jadi ini jadi second tracknya. Tapi di sini juga boleh sih. Di sini juga boleh. Nah, cuma dalam hal ini gue mau pakai seberangnya aja. Jadi ditembak cahaya utama dari sini, terus ditembak cahaya kedua. Nah, cahaya keduanya warna. Nah, ini ngikutin prinsip warm and cool color ya. Jadi, kalau ini ditembak ini, seberangnya tuh pakai warna yang sebaliknya. Bisa warna biru ini. Kalau putih. Udah. Nah, ini feel nih. Gitu. Jadi feel itu dia seperti namanya, dia tuh ngisi shadow-nya gitu. Ya. Jadi feel tuh nggak cukup kuat untuk ada di sini gitu ya. Dia tuh lemah gitu. Apa sih gitu. Nah, kalau secondary lagi sebenarnya ya kayak feel like tapi eh ini ya kedua lah gitu. Nah, boleh gak sama-sama kuat? Ya sebenarnya boleh aja sih, tapi nanti jadinya nyampur gitu. Dan sebenarnya kurang bagus sih gitu. Yang bagus adalah ada yang kuat, ada yang support gitu, gitu. Jadi nggak semuanya berisik gitu, nggak 50-50, tapi 60-40, 70-30, nah kayak gitu tuh. Jadi nggak semuanya eh aku pemeran utamanya, aku vokalisnya gitu kan, berantem jadi bandnya gitu tuh. Nah kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu dulu Hmm. yang gue pengen ketahui ya. Hmm. Yang Farakun second light udah itu. ini ya? Farakun udah ada pertanyaan nggak? Belum nanya ya, Farakun. Aman sih, aku Aman lah, cuman udah ikut tahu lah ya, kelas biar ada udah motivasi tahu lah ya. ya, udah tahu lah ya. Gitu. Nggak, Hmm. maksudnya mau ditanyain lagi yang pingin ditanyain itu doang. Kalau ditanyain lagi itu malah Ah, ah. ngarang gua jadinya. Tidak boleh Maksudnya apa? gitu lah. Maksudnya malah Jadi ngarang apa? kalau ngarang ngebuat apa pertanyaan yang harusnya gak usah gitu. Oh, Bukan
kayak gimana ya, harusnya tuh ini kan ada soal gue mau nanyain gitu, tapi sebenarnya tuh soalnya tuh gak ada gitu. Ngapain gue nanyain gitu persoalan Nggak, itu tuh, ah, nggak gampang ngerti gitu. gue. Seperti apa misalnya? Tadi kan gue pingin, yang gue pingin ketahui kan itu Second Life, Ah, ah, terus dan gue kalau maksain nambah yang lain, kalau ini ya materialnya warnanya biru dan backgroundnya apa yang bawahnya warnanya merah, apakah kan udah kejawab ya itu mah di kelasnya ah. Mibam. Ada Iya, di videonya iya, Mi Bang. Iya, iya. jadi Iya, gue tuh hitam kelasnya gitu. Pak Bebam. Mm-mm, Kan jadi lebih itu ya, warnanya tuh jadi hitam kan. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Apalagi yang Nah ya harus gue kayak gitu tanya sih. karena ada yang udah ada yang gue Udah, ketahui. udah terjawab ya. Nah terakhir itu eh kayaknya ada satu lagi tapi gue lupa apa ya. Bounce Apa? like, bounce like tuh di sini. Banyak kan itu Bounce like tuh juga di sini, di main di bagian fill permukaan ini. kan, dari Iya, permukaan. bounce juga di sini. Yang merah kan bonus like tadi. Iya, Iya, itu udah bos like Pak, yang lu iya gambar tuh. udah di gambar. Iya, satu lagi bounce like. Iya kayak gitu. Terus terakhir ambient. Ambient tuh biasanya jadi semua dunia itu biru biru semua, merah merah semua kayak gini. Nah kalau gue sih ambient ya udahlah gradient map aja lah kayak gitu. Cuma kalau mau melatih diri ini aja sih apa coba tanpa tanpa filter tanpa tanpa ini nih apa blending mode tuh terus udah ini. Oh, Nah ini ya. tapi Hmm, tapi gue nemu kasus di mana ada di video TTPO tuh, dia tuh malah tidak hmm, mengikutin ambient di sekitar tuh, malah berubah jadi warna ungu anjir. hmm, Ceritanya tuh. hmm. Alasannya dia suka dengan ininya gitu. Iya kalau kalau suka mah terserah gitu gitu. Gak, kirain artis tuh masih follow ini apa? Follow the part of Oh, realistic gitu. hmm, Kemarin Bang Sunzazi hmm, Bahasa? Oh, Suzan ya itu. hmm. Itu mah Iya karena kayak gitu. stylization. Nah Sedangkan ini karena menurut itu. menurut gue ini tuh penyakitnya mirip kayak apa? Mirip kayak basikom. Gampang bang, gini mah gue udah ngerti gitu kan. Dulu. Tapi pas cobain, lah kok ampas kerjaan lu gitu kan. Gitu. Banyak tuh kayak ini kan pemetaan ini tuh sebenarnya eh, adalah narasi yang disederhanakan untuk memetakan pola pikir kan gitu. Tapi sebenarnya in practice-nya ya udah ini tuh guide aja gitu. Sisanya ya sisanya tinggal lu bertanding, lu suka cara render artis siapa, itu ikutin aja kayak gitu. Ini tuh untuk memetakan ini dan memang relatif mudah sih, mudah dia ngerti kan. Karena cuma urutan aja gitu. Nah, cuma real fact-nya tuh bukan di teori ini ya. Real fact-nya adalah nanti lu render bisa gak sampai kualitas yang lu mau. Nah, kayak gitu sih real fact-nya. Dan di situ udah dunia yang eh udah kayak catur mid game lah ya. Teorinya tuh udah nggak kepake lagi. Sisanya tinggal bertanding gitu. Kayak gitu sih. Ya. ya, Udah bosan ya karena denger teori kayak gini udah bosan ya? Kayak gitu. masa aja Eh, kita udah terlalu banyak sering lihat di udah YouTube. bosan. Ditambah lagi lu kan pernah nontonin kelasnya si Mibam ya itu yang gitu. Kayaknya has enough dulu untuk saat ini gitu. Ya kayak gitu. Nah, udah tinggal tinggal apa? Udah Tek, sampai merasa kenapa nih? tinggal praktek. Ya udah sampai merasa ngerti nih. Dunning Kruger nih udah di puncak nih. Nah, gue mau bawa lu untuk ayo turun lagi. Kita cobain. Tuh. Gak Nah, tahu jadi cara jangan stay di sini nih. Oke? gue gak tahu nanti kalau diimplementasi di gambar gue gimana, apakah bisa Hmm. apa enggak gitu. Tapi Ya ya cuma itu ini pegangan. Nah, kalau di prakteknya gua tuh gue bikin kayak gini. Pas nge-render tuh gua ada ininya. Ada judul-judulnya. Ini ngarangnya gua aja sih. Mungkin di masa depan gua ubah lagi. Nah, kayak gini kan. Bang main shadow, ke shadow. Jadi tinggal gua isi nih setiap kolom ini. Kayak gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya cuma dua ini sih. Sisanya udah ini. Ya udah, untuk PR-nya ini full render bisa, Pak? ditambahin apa Hmm. lagi.
Ya, dijadiin semuanya sampai sejadi-jadi gitu. Bingung. Ya. Nih, misalnya nih ada soft edge, Oh, lu tambahin. oke. Terus di sini ada apa? Ada warna-warna gradasinya, tambahin gitu. Nah, ini gitu. Jadi dalam tanda kutip ya dijadiin gitu. Nah, ini teori ini yang udah sampai titik udah ngerasa ngerti kan ya? Gitu. Silakan setelah ngerasa ngerti dicobain. Nah, beneran ngerti gak nih? Atau apa cuma di puncak Dunning-Kruger aja nih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Pas prakteknya gue yang fail aja, Pas cuma tahu doang. iya, pas teorinya aduh udah sering denger Bang, bosen. Nah, nanti pas cobain apakah easy juga? Ya mudah-mudahan easy ya gitu. Jadi kita bisa Harusnya lebih banyak explore lagi gitu. Kayak jadi tugasnya harusnya sih gitu. jadiin ya gitu. Nah, kalau bingung kembali ke teorinya lagi kayak gitu. Bentar, Apa sih yang belum gambar keisi gitu kan? buat Hmm. gambar baru lagi ke sih. Enggak, jadiin Pak. Nah, sama satu lagi PR-nya kalau bisa jadi satu nggak usah diwarna, fokus peningkatan ke drawingnya lagi gitu ya. Jadi kayak proporsi nih, kalau bisa isunya udah ketemu, jangan diulangi lagi. Mukanya apa masih masih apa bisa di push, coba dibenerin lagi gitu. Ayo, Mata lu kurang muka gede mah Pak, udah mata lu kurang gede Pak. kurang. Menurut gue udah enak. Nah, ini kan mata orang lain. Nggak, menurut gue udah ini udah cocok gitu. Udah tahu ya. Heeh. Kadang gue, ya itu mas gue lihat sendiri sih kurang ya. Gue takutnya kalau ngebesarin tuh ini pak si bagian itunya jadi itu apa? Apa ya jadi ada perbedaan yang cepat gitu. Karena itu udah ditentuin pak tadi tuh pas ngegambar dia tuh si kacanya matanya sebesar ini tuh udah itu apa, paling enak gitu menurut gue tuh. Gimana? Ini dari sketsa awalnya udah gua ini bagi Heeh. udah nyoba beberapa ukuran yang paling enak menurut gue tuh ini gitu. Iya, nggak apa. Kan ini mata orang lain nih. Yang lu nggak ini apa feedback kan mata orang lain. Ini ke bawah lagi. Yuk kita toki render kayak apa ya. Ya dikit aja sih, geser-geser aja makanya udah. Oh, gimana? Lebih buruk kah atau lebih baik? Better. Oh, lebih gedein. Perubahannya gak terlalu besar sih. Nah, cuma geser-geser doang. Kalau mau besar gue gambar ulang, tapi buat apaan? Gitu. Terus ini lo nih apa? Shape rambutnya tuh bisa di-push lagi. Nah, bisa di-push lagi nih. Terus tangan, oke, good job tangannya. Terus badan tadi udah dibahas ya. Nah, Udah ini ya. lekuknya bisa diapain lagi? Tuh, itu mah udah Hmm. kayaknya sudah paling masuk akal dan lekuk di lengan yang tadi tuh. Ini dari loli jadi anak SMA nih. Udah jadi dewasa deh. Enggak, masalahnya kalau gue tambahin garis lekuk-lekuk lagi, masalahnya kelihatan bukan ini lagi gitu. Ini kan badannya Lekuk. nggak terlalu besar ya, nggak terlalu itu Hmm. asetnya tuh. Nambahin garis-garis itu menambah ini gitu si kelihatan aset dadanya tuh lebih besar jadinya. Hmm. Ada di detailing tuh kalau disedikitin tuh bisa ini Pak, merubah itu Hmm. cara ngelihat karakternya tuh. Iya, kalau sedikit doang. Kalau semakin banyak detail berarti bagian dada ya. Itu berarti Ah, aset yang dia punya tuh besar gitu. Kalau detailnya kecil, sedikit gitu ya, gak terlalu banyak berarti aset yang karakter ceweknya kecil itu gitu.
penentuan detail tuh sangat Aduh, penting. yoi. Tapi gue bingung Ya, kenapa sih. udah bosan denger. Kenapa, kenapa? Bingung apa? Tapi gue punya satu kebingungan di mana gue kok gambar baju kok kepanjangan ya. Mm-mm. Nanti cek ya. Hmm. Better gak sih? Oh, terus jadi apa lagi ya? Nah, ini jadi kayak jijit, Pak, dia, Pak. Lihat depan dong. Hmm, Oh, emang jijit ya? Dia emang emang jijit ya? jijit. Tapi Namanya ini jijit. enggak, Pak. Lu jijit dua-duanya, ini satu doang. Kalau Karena ini ya, sepatu. ini eksekusinya tuh jadi kayak dia jijit tuh. Ini enggak jijit sih. Enggak sih, ini ke depan ini. Bener. Gitu. Wah, Terus apa lagi? selihatnya aja sih. Ya, pokoknya ini eh ini dilanjutin full render ya. Udah ya, udah paham lah teorinya ya. Silakan Ya, dicoba. Terus kalau bisa nih ada satu lagi sampai sampai line art boleh lah, tapi nggak perlu diwarna gitu. Nah, kalau bisa lebih dari satu lebih bagus. Tapi sebenarnya bukan jumlahnya sih, benernya ya gitu. Jadi lebih baik lo konsis aja gitu dibanding repetisi banyak tapi ngasal gitu ya. nah, Ah, masalahnya gue oke. lupa ya. Kirain gue Mm, sampai yang mm, Toki gue kasih itu ya. Yang kemarin mm, itu shadow. mm, Terus gue, oh gak masalah sih gue ini udah habis kalah tuh shadow lagi gitu. Yang mm, second items yang sekarang tuh yang ini. mm, Masalahnya Jumat, gue udah beres aja di Jumat. mm, Dan ini gambar yang ini kan gara-gara guanya lupa ya kalau cuma line art doang ya. Malah gue mm, base card terus gue kagak nentuin itu ya shadownya. mm. Kalah gitu. Yoi. Nah, ya kayak gitu. Kalah cahayanya. Oke, ya untuk materi ya, iya. Tapi ini gue materi tuh ketemunya cukup cukup lama loh. Buat orang sekarang tuh udah materi bosen dah. Gitu. Nah, masalahnya di YouTube udah terus sering juga sih Iya, Pak. udah terlalu sering ya. Gitu. Masalahnya di YouTube Ah, pun sekarang udah on the point-nya gitu. Jarang ah, yang kayak ngejelasin bola digituin gitu. Langsung praktek gambarnya gitu. Dilihatin hmm. gitu. Hmm. Yaudah untuk Paragon, maunya apa Paragon? Mau ngapain untuk Paragon? Aku tetap full body tapi fokus ke Hmm. muka sama lipatan baju. Nah, ya udah, Yang apa aku benerin di dulu. grinding terus aja gitu. Iya, ini Ah, sudah waktunya grinding sih. Kalau materi-materi kayaknya udah ama kenyang juga. ama lu background bisa gak? Bisa kalau dikit-dikit doang Sama mah. background lah, sama background lah. Gitu. Iya, biar biar Udah, kelihatan ya udah mukanya. ngerti background kan? Udah tahu lah ya, Udah. gitu. Hmm. Udah gitu. Tapi males Iya, aja aku gambar background. Nah, iya tadi lu cara lu mah udah mid tuh udah teori-teori masukin udah sebagian bosen minus lah gitu. alit tuh. Bingung. Ah, hmm. Oke, that's it ya. Aku mau maunya Sebelum silakan ditutup, ditutup. ada mau tanya apa lagi? Nggak ada. Sudah agak Oke, bagus. siap. Ya, thank you.